Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalda Afrita dengan NIM C1C0191065 dari Prodi Akuntansi angkatan 2019 kelas R13. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran persediaan dengan mata kuliah penganggaran, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu, selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Selanjutnya, kegunaan anggaran persediaan. Ada kegunaan secara umum dan ada juga kegunaan secara khusus. Secara umum, kegunaan anggaran persediaan yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Nah, sedangkan kegunaan anggaran persediaan secara khusus yaitu penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi, persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Selanjutnya, fungsi anggaran persediaan. Yang pertama yaitu menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Yang kedua yaitu memberikan waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga yaitu untuk mengantisipasi perubahan pada demand dan supply. Tujuan anggaran persediaan. Ada 5 tujuan anggaran persediaan. Yang pertama, secara terperinci, beberapa nilai persediaan pada periode yang akan datang untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Yang kedua yaitu untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga yaitu untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang terakhir itu untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Metode anggaran persediaan. Metode yang pertama yaitu metode FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya, sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi lama. Selanjutnya, metode LIFO. Pada metode ini, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Penerapan metode ini pada penilaian persediaan barang jadi adalah apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang baru. Nah, untuk metode yang terakhir yaitu metode rata-rata bergerak. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut.
Penerapan metode ini pada penilaian barang jadi apabila terjadi perubahan tarif standar biaya produksi, maka biaya barang jadi yang sedang diproses dinilai berdasarkan tarif standar biaya produksi yang lama dengan tarif standar biaya produksi yang baru tersebut. Nah, selanjutnya biaya-biaya anggaran persediaan. Yang pertama biaya penyimpanan persediaan, yang kedua biaya pemasaran, yang ketiga yaitu biaya kehabisan bahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.